Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Guru Honorer. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran 4. Anak-anak sekalian, silakan perhatikan bacaan yang ada di halaman 92. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Perintah diskusi ya. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, di sini anak-anak ada satu cerita ya. Kita perhatikan. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja. Edo bingung. Nah, perintahnya, coba kalian lihat ya. Perintahnya, apa yang harus dilakukan Edo saat ketika teman lainnya datang? Nah, silahkan tulis jawaban kalian ya di buku tugas. Dengan bacaan tersebut kalian salin. Setelah itu kalian simpulkan apa yang harus dilakukan oleh Edo. Nah, sedangkan ikannya hanya cukup untuk 6 orang. Tetapi teman yang datang berjumlah 9 orang. Nah, jika Edo itu sebagai kalian, apa yang harus kalian lakukan? Lanjut ke halaman 93. Nah, ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan Edo tadi ya. Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, sekarang kalian bayangkan jika itu kalian ya. Kalian ini 3 orang yang datang terakhir, sedangkan ikannya tidak cukup. Sebagai kawan Edo, apa yang harus kalian lakukan? Silahkan nanti dijawab ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, jika kalian bersama-sama sedangkan ada 3 teman kalian lagi yang belum mendapatkan, apa yang seharusnya kalian lakukan? Silahkan jawab ya. Nah, pada pembelajaran ini juga kita akan diberikan bacaan untuk memahami Pancasila. Nah, Pancasila pastinya sudah hafal ya kalian ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan Pancasila? Nah, anak-anak sekalian, tugas kalian tadi tentang bacaan si Edo itu harus menerapkan pengamalan Pancasila ya. Jadi silahkan kalian berperilaku, bertindak itu dengan dasar Pancasila. Lanjut ke halaman 94. Nah ini ya. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu. Nah, ini kita lewati ya. Kita lewati dulu, lanjut ke halaman 95. Nah, di sini ya. Ini ada
Ayo berlatih. Silakan kalian buka halaman 95. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan. Karena mengkonsumsi sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari Laut Indonesia. Di sini ada bacaan lagi. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, dan Udin, serta Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan. Ya. Dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Jadi kita menggunakan logika di sini. Ya, 4 kardus pertama itu berisi 2 ikan. Jadi 4 dikali 2 adalah 8. Terus 4 kardus berisi 3 ikan. Ya, 3 kali 4 12 ditambah 8. Jadi 20. Sedangkan yang akan diberi Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. 20 ikan akan dibagikan oleh kelima temannya. Kira-kira berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Jadi 20 akan dibagi 5. Lanjut. Nah, silakan tulis jawabanmu ya. Jadi bacaan tadi kalian jawab ya, salin di buku tugas. Kemudian pada soal berikutnya, jawablah soal berikut. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya pada operasional hitung sudah Bapak jelaskan, ketika ada yang di dalam kurung maka kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya. Jadi ini sama seperti video yang sebelumnya. Kalian harus menjawab ya, B dan C ini silahkan kalian jawab. Yang membedakan B dan C, karena yang B ini sudah jelas, ya, sudah jelas, dia sudah ada, yang diutamakan adalah yang di dalam kurung. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu operasional yang ada di dalam kurung. Sedangkan yang C, kita berpatokan lagi kepada sifat operasional hitung ya. Jika ada pembagian, jika ada perkalian, mana yang didahulukan. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah Bapak sampaikan mana yang harus dikerjakan duluan. Nah, anak-anak sekalian, B dan C silahkan dikerjakan, kalian jawab. Lanjut ke halaman 97. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran 4 pada subtema 2 ini, Bapak rasa sudah cukup ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya yang terdapat pada pembelajaran 4 ini. Kalian salin di buku tugas dan catatannya kalian rangkum pada buku tema. Demikian video bimbingan belajar Bapak, dan jangan lupa tetap dukung channel Bapak dengan cara tonton videonya sampai akhir, berkomentar di kolom komentar, jangan lupa untuk menekan tombol like, dan jangan lupa juga untuk mensubscribe ya. Bila perlu, share video Bapak kepada teman-teman kalian. Dan akhir kata Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.